Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tuntas tentang break-even point, mulai dari cara perhitungan, metode yang digunakan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Dan tentu saja, bagaimana menentukan penjualan minimal agar bisnis tidak rugi. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Perhitungan dan metode break-even point. Perhitungan break-even point dilakukan untuk mengetahui jumlah unit produk yang harus dijual dan jumlah pendapatan yang harus dicapai. Terdapat 3 rumus yang digunakan dalam menghitung break-even point. Yang pertama, BEP unit. Yang kedua, BEP nilai penjualan. Dan yang ketiga, BEP dengan satuan mata uang. Sedangkan metode break-even point adalah cara untuk menghitung titik impas dalam suatu bisnis, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Dengan menggunakan metode, perusahaan dapat mengetahui berapa unit produk yang harus dijual atau berapa pendapatan minimal yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Adapun jenis-jenis metode break-even point. Yang pertama, metode perhitungan langsung adalah metode yang digunakan untuk menghitung titik impas berdasarkan data biaya dan data harga. Yang kedua, metode grafik. Break-even point divisualisasikan dalam bentuk grafik, memperlihatkan hubungan antara volume penjualan, total biaya, dan total pendapatan. Yang ketiga, metode margin kontribusi. Metode ini berfokus pada selisih antara harga jual dan biaya variabel sebagai margin untuk menutup biaya tetap. Dan yang keempat, metode campuran atau multi produk. Digunakan saat perusahaan menjual lebih dari satu jenis produk, karena tiap produk punya margin kontribusi yang berbeda. Perhitungan break-even point dilakukan dengan menghitung rata-rata margin kontribusi tertimbang dan menggunakan proporsi penjualan tiap produk. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besarnya laba. Penting untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutup biaya produksi. Berikut beberapa faktornya. Yang pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Ketika penjualan meningkat, perusahaan harus memproduksi lebih banyak produk untuk memenuhi permintaan, yang menyebabkan kenaikan break-even point karena adanya biaya tambahan produksi. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jika biaya variabel seperti bahan baku naik, sementara permintaan tetap, maka break-even point juga naik karena total biaya meningkat, termasuk kemungkinan kenaikan biaya sewa, gaji, dan utilitas. Dan yang ketiga, perbaikan peralatan. Kerusakan atau kegagalan peralatan dapat menyebabkan biaya meningkat untuk menjaga produksi tetap berjalan, sehingga menaikkan break-even point karena efisiensi operasi yang menurun dan biaya operasional yang lebih tinggi. Penentuan penjualan minimal dalam konsep break-even point. Penentuan penjualan minimal dalam konsep break-even point merupakan proses menghitung jumlah penjualan terendah yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami rugi maupun untung. Artinya, total pendapatan sama dengan total biaya. Contoh kasusnya, sebuah usaha kecil menjual jus buah dalam botol. Dengan informasi biaya dan harga, biaya tetap per bulan 40 juta rupiah. Harga jual per botolnya 20.000 rupiah. Sedangkan biaya variabel per botol seperti bahan baku, kemasan, dan lain-lain adalah 12.000 rupiah. Pertanyaannya, berapakah penjualan minimal dalam unit dan rupiah agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian atau break-even? Penyelesaiannya, yang pertama, menghitung margin kontribusi per unit terlebih dahulu, di mana harga jual sebesar Rp20.000 dikurangi biaya variabel sebesar Rp12.000, maka margin kontribusinya adalah Rp8.000. Langkah selanjutnya, menghitung BEP dalam unit, di mana biaya tetapnya Rp40 juta dibagi dengan margin kontribusinya sebesar Rp8.000, maka BEP unitnya adalah 5.000 botol.
Dan yang terakhir, menghitung BEP dalam rupiah. BEP unitnya sebesar 5.000 dikali harga jual per unit sebesar Rp20.000. Maka BEP rupiahnya adalah 100 juta rupiah. Dapat disimpulkan, penjualan minimal dalam unit 5.000 botol per bulan, sedangkan penjualan minimal dalam rupiah adalah 100 juta per bulan. Dengan menjual 5.000 botol jus per bulan, perusahaan akan mencapai titik impas, yaitu tidak rugi dan tidak untung. Jika penjualan lebih tinggi dari itu, maka perusahaan akan mendapatkan laba.